Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 250111092. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Informasi, bagian Prodi Ilmu Komputer di kelas A2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS dan di mana di dalam tugas UTS itu saya akan menjelaskan tentang penggunaan stroke, penggunaan array, fungsi rekursif, Fibonacci, dan permutasi. Di sini ada soalnya, yaitu buatlah sebuah program menggunakan bahasa C++ untuk mengelola data peserta lomba kampus. Program harus mampu menyimpan data peserta, menampilkan data, melakukan perhitungan tertentu menggunakan array dan stroke, serta menerapkan konsep rekursif dan Fibonacci. Oke, langsung saja kita ke tugasnya. Oke, jadi singkat saja. Saya ini sudah ketiga kali saya nge-record ya. Jujur capcut rada aneh, Bu. Jadi saya sudah bikin program sebenarnya. Programnya juga sudah dari tadi. Saya sudah dan saya cek waktunya juga sudah semakin tipis. Karena memang saya nge-recordnya rada lama. Jadi supaya mempersingkat waktu juga, supaya codingannya juga pas, saya mungkin gak bakalan ketik-ketik coding, tapi saya bakal apa ya, menuhin apa yang ada di sini nih, dari source kode programnya, proses running, penjelasan outputnya, dan apa yang ada di sini. Dari yang saya lihat, soal ini tentang data peserta lomba kampus. Jadi sudah pasti di dalam data itu ada yang namanya nama, umur, jurusan, kelas, dan nilai. Jadi saya bakal mulai di stroke ya, balik. Stroke itu mirip seperti aplikasi ya. Di dalam aplikasi ada banyak hal. Misalkan kita ambil contoh ini aja ya. Misalkan ini tentang KTP seseorang nih, kita ambil contohnya. Terus di dalam KTP seseorang itu kan banyak banget datanya. Nah, itu disimpan di stroke. Terus stroke ini disimpan lagi ke dalam array. Jadi dua dua hal ini tuh saling berhubungan satu sama lain sih. Stroke untuk menyimpan nama, umur, jurusan, kelas, dan nilai, dan array itu untuk menyimpan datanya. Terus di sini juga ada uh, codingan codingan faktorial ya, yaitu sebuah angka yang menyebut dirinya terus-menerus. Itu kalau kalau salah saya mohon maaf. Kurang lebih misalkan kita kita ketik 5, dia bakal terus nyebut terus angkanya sampai angkanya itu 0. Ya 5 kali ini, kali ini, kali ini. Atau mungkin kalau nggak salah ditambah. Bisa juga sih. Ini faktorialnya. Ini fondasi dari mana ya? Fondasi fondasi dari rekursif. Rekursif ini bakal terhubung ke Fibonacci sama permutasi nanti. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang ada yang namanya Fibonacci. Fibonacci itu kita lihat contoh aja ya. Bentar. Nih, Fibonacci. Angka sekarang jumlah dua angka sebelumnya. Jadi misalkan angka angka sekarang itu satu, jadi dia penjumlahan dari 0. Kalau angkanya sekarang 0, 0 ditambah satu, harusnya dari ini sih, dari 0 sama satu ini dulu. Jadi 0 ditambah satu sama dengan satu, satu ditambah 2, 1 ditambah satu sama dengan 2, satu ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, sampai seterusnya. Jadi ini sih Fibonacci. Eh, dan ini juga contoh dari rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya dikali sampai 0. Enggak sampai 0 sih. Dia sebelum 0 sudah stop, di angka 1 sudah stop. Sekarang kita langsung ke permutasian. Ini adalah program yang saya trial and error terus, dan ini programnya. Sebenarnya permutasi itu gimana ya? Kita cari contoh aja dulu. Nah, ini contoh dari permutasi, yaitu menghitung banyak susunan dari beberapa objek secara berurutan. Misalkan ada angka, dia bakal dihitung secara berurutan. Bentar, saya bener-bener nggak ada rumus angkanya nih.
atau angka. Karena ya setelah saya lihat contohnya ada sebenarnya di atas lagi nih, ini sudah banyak banget nih. Enggak sih, enggak gini contohnya. Nah, gini contohnya nih. Setelah misalkan dari 3, 3 ini bakal ada tanda serunya kayak pemfaktoran tadi. Terus dia bakal dikali sampai 1. Terus hasilnya ya ini. Tapi ya nanti kita coba di output yang sudah kita tes. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, di sini ada in main, lebih lebih cocoknya kayak displaynya ya. Di sini ada code. Oke, displaynya kayak daftar menunya lah. Terus di sini juga ada pilihannya nih. Case 1 buat 1 ya. Case 2 untuk menu 2, case 3 untuk 3, 4 sampai seterusnya sampai 5. Jadi tanpa basa-basi mending kita coba aja filenya. Oke, ini di sini outputnya. Ini dari hasil yang kita dapat tadi. Yang biru-biru banyak. Nih, kita mulai dari satu aja dulu buat tes stroke dan array. Kita misalkan satu, nama dia Wowo, misalkan umur dia misalkan 33, jurusan dia ilkom, kelas kelas E3 misalkan dengan nilai dia 60. Nah, itu bakal masuk stroke dan dia bakal kelihatan di array. Kita buka arraynya. Ini array. Bakal kelihatan. Dan juga kita bisa men-setting array di sini. Astaga. Nah, beserta datanya. Kita bisa nentuin berapa banyak kita bisa masukin jumlahnya. Dan di sini kita bisa masukin jumlah. Misalkan kita ada 60. Terus yang masuk misalkan mau 70, dia nggak bakalan bisa terproses. Misalkan kita coba aja 1, 200. Tuh nggak bisa, nggak valid. Sekarang kita langsung aja ke Fibonacci nya. Fibonacci tadi 5 ya. Udah, bentar ya. Oke, sekarang kita tes lagi dah. Kalau misalnya kurang paham ini, misalkan 10 lah. Oh iya, menunya salah. Misalkan 3, kita ketik 10, itu 55. Soalnya kan dikali terus. 10 dipecah 9 dan 8 nya kayak tadi. Kalau nggak salah menu ada tadi contohnya, saya sudah beberapa kali nunjukin. Terus 9 dan 8 nya bakal ada tanda seru dan dia bakal diproses kayak pemfaktoran gitu, baru ditambah dan dapat hasilnya 55. Dan yang terakhir kita coba permutasian. Kita ambil contoh yang mudah aja ya. 6 terus 2, hasilnya 30. Ya rumusnya kayak yang ini tadi sih. Nih, 6, misalkan kita masukin 6, di sini 2. Ya kurang lebih begitu lah. Oke, untuk yang terakhir. Nah, kita nggak bakalan bisa keluar dari menu ini kalau kita nggak tekan keluar. Jadi selama kita nggak tekan keluar, kita bisa bebas mengakses menu ini. Jadi saya akan coba keluar dan itu dia hasilnya. Saya mohon maaf jika memang video ini banyak kurangnya, jujur saya juga merasa. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada ibu dosen, ibu Sri, karena mau menonton video ini. Dan ini juga sudah hampir waktunya dikumpul. Jadi ketimbang saya terlambat, saya mohon maaf. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.